human resource management, kemudian strategi untuk organisasi. Nah, kemudian juga mungkin teman-teman ya, jadi terlepas dari topik-topik tersebut, ada satu hal yang kemudian menjadi penting itu adalah keselarasan ya, keselarasan strategi organisasi ya, apapun topiknya itu nanti ya, apakah itu terkait dengan transformasi digital dalam organisasi, bagaimana keputusan human resource management yang adil, transparan, kebijakan HR, ataupun bagaimana dampak human resource management terhadap citra organisasi ya. Satu hal yang kemudian yang harus teman-teman ingat dan pahami bahwa seluruh kebijakan ya terkait human resource management itu harus selaras dengan tujuan, value ya. Artinya juga termasuk visi misi organisasi ya, tapi yang paling penting itu adalah keselarasan kebijakan di unit gitu ya atau di lini dengan kebijakan di level organisasi. Itu yang paling utama ya karena eh, apapun kebijakan-kebijakan di human resource management itu seharusnya dan selayaknya itu menunjang pencapaian tujuan organisasi ya dan itu kan diungkapkan dalam goals-nya di level organisasi ya. Goal itu meraihnya dengan cara menyusun strategi kan seperti itu. Sehingga apapun kebijakan di bidang SDM, sebenarnya nggak hanya bidang SDM saja, tetapi semua bidang. Artinya harus laras. Nah, itu yang disebut dengan kebijakan yang strategik ya. Jadi align antara di top level sampai di level paling bawah. Kalau kita berbicara di level SDM, artinya sampai di level tingkat operasional, mereka akan tahu apa yang dilakukan mereka dan bagaimana kontribusi itu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ya, itu seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita berbicara performance gitu ya, maka yang dilihat adalah bagaimana kontribusi masing-masing individu dalam pencapaian tujuan organisasi ya. Nah, teman-teman semuanya, eh, mungkin saya akan membahas pertama terkait dengan privacy data dan juga etika penggunaan teknologi dalam human resource management ya. Nanti kita mungkin akan ada juga diskusi dan saya berharap teman-teman nanti juga aktif gitu ya. Biasanya saya tidak terlalu serius di yang maksudnya eh apa ya? eh saya berharap teman-teman itu aktif ya dalam diskusi kelas gitu ya. Dan saya sangat berharap teman-teman itu semuanya bisa aktif. Jangan khawatir bahwa atau jangan takut salah gitu ya. Saya kira ini adalah forum di mana kita sama-sama belajar dan saya yakin saya juga akan banyak belajar dari teman-teman semuanya seperti itu. Jadi monggo, saya kira nanti kita akan mendapatkan banyak perspektif, apalagi ini adalah topik-topik yang sifatnya kontemporer gitu ya, yang sekarang banyak berkembang gitu ya, dan teman-teman paham bahwa kontemporer itu akan selalu berubah gitu ya, karena apa? Karena dinamika organisasi eksternal itu juga akan menuntut organisasi untuk berubah itu ya. Dan itu adalah menjadi apa namanya pertimbangan organisasi juga khususnya di human resource management ya atau pengelolaan sumber daya manusia. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita berbicara terkait dengan privacy data gitu ya, kemudian juga etika penggunaan teknologi dalam human resource management gitu ya. eh Kalau misalnya saya mau tanya nih ke teman-teman, menurut teman-teman gitu ya, apakah penggunaan AI dalam rekrutmen dan penilaian kerja itu lebih objektif atau justru menciptakan bentuk diskriminasi? Coba kalau itu sebagai awal diskusi kita. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah penggunaan AI kan sekarang tuh banyak tuh AI ya. Apakah kemudian penggunaan AI dalam proses rekrutmen dan penilaian kinerja atau performance appraisal gitu ya, itu lebih akan membuat lebih objektif atau justru menciptakan diskriminasi? Monggo silahkan.
Siapa yang mau mencoba mengawali? Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang setuju, Bu, saya setuju. Misalnya Mas Alfian nih ngomong dulu, Bu, mohon izin, Bu, untuk menyampaikan pendapat saya, monggo. Nanti mungkin Mas Andi misalnya, Bu, saya boleh menambahkan, monggo menambahkan. Atau misalnya nanti terus Mbak Tia, Bu, saya kurang setuju dengan pendapatnya Mas Andi dan Mas Alfian, monggo gitu. Monggo silahkan. Siapa dulu yang mau coba jawab? Mana menurut teman-teman? Izin coba menjawab, Bu. Oke, Mbak Tia, monggo Mbak Tia. Kalau penggunaan AI dalam proses seleksi apa namanya SDM, Mm-mm. menurut saya objektif ya, Bu ya, karena untuk seleksi awal ini memudahkan tim HR terutama dalam Mm. filter sih, Bu. Oke. Setelah itu baru nanti di sini ada faktor SDM-nya terjun untuk filter selanjutnya. Oke, oke, monggo yang lain, Izin teman-teman yang lain, menjawab, Bu. ya, Ya, monggo kalau silakan. menurut saya penggunaan AI ini cukup objektif, Bu, karena untuk appraisal performance sendiri itu di AI sendiri dia kan nggak ada perasaan ya, Bu. Jadi tidak melibatkan Mm-mm. perasaan, mood atasan ataupun konflik pribadi seperti itu, Bu. Oke, Jadi kalau objek. cukup itu berarti ada sisi ininya ya Mbak ya, masih ada sisi cukup itu mungkin kan kira-kira nilainya berapa? 70, berarti ada sisi 30%-nya Hmm, gitu ya? 8 sih, Bu. Oh Ya, 8, per oke, 10. berarti ada sisi 20%-nya gitu ya, yang mungkin Ya, agak kurang objektif. Oke, yang lain, teman-teman yang lain gimana? Oke, monggo. Ya, ya, oke. Mhm, 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 mhm. Oke. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, 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 ya, setuju Mas Alfian. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Jin kalau boleh berkomentar Bu. Oke, sangat boleh Mas. Sebenarnya semuanya jadi sama semua ya, menganggapnya memang perlu tapi dengan koridor gitu. Saya yakin pasti Mm, teman-teman juga kalau sebagai sebagai orang yang dinilai, misalnya kita sebagai employee berarti ya, kita sebagai mm-mm, employee pasti akan ketika kita dinilai dengan fair, kita pasti akan merasa bahwa itu oke. Tapi tadi disampaikan oleh mm-mm, Mas Mas Alfian, terkadang ada target-target yang memang ketika kita tidak mencapai itu ada alasannya gitu, mm-mm. ada gap pasti yang terjadi. Nah, Ya, gapnya itu apa, reasonnya itu apa, itu tetap butuh sentuhan dari orang-orang yang dari orang lah ya. Nah, apalagi sekarang kan kondisinya di Gen AI, Bu, mm-mm, generative AI, dia itu bisa mengambil dari sumber manapun. ya, Nah, itu perlu kita beri koridor. mm-mm, Nah, mungkin ada beberapa AI yang bisa memasukkan konteks di dalamnya. Tapi kalau kita menggunakan seperti Gemini atau mungkin menggunakan yang memang lingkupnya luas bisa ngambil dari mana-mana itu sangat berbahaya sebetulnya. Karena tadi koridornya itu bisa liar. Tapi kalau kita di konteks perusahaan, memang seharusnya perusahaan itu menerapkan AI ya sebatas koridor perusahaan tersebut. Jangan sampai menilai apa di luar konteks dari prosedur atau budaya perusahaan tersebut. Gitu, Bu. oke, oke, ada yang mau menambahkan lagi, teman? Monggo, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Oke, oke, ya, jadi benar tadi yang disampaikan ya, artinya gini, artinya bahwa AI itu dia tidak netral secara nilai.
Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mas Ridwan kan, kemudian juga Mas Alfian, ya, yang tadi dari awal memang tadi Mbak Tia sama Mbak Cynthia sudah menyampaikan, tapi ada poin penting yang kemudian ditambahkan oleh Mas Alfian dan Mas Ridwan tadi. Ya, jadi bahwa ada sesuatu nih yang tetap harus dibutuhkan dari manusianya gitu ya. Karena AI itu dia tidak netral secara nilai. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ridwan kalau nggak salah ya. Jadi data-datanya itu sumbernya dari mana? AI itu kan dia sumbernya ada data, tapi kan itu berdasarkan historis kemudian dia apa yang apa namanya yang digather dikumpulkan oleh AI dan berdasarkan asumsi manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya data historis data yang diambil bias, maka keputusan AI itu juga akan bias gitu. Benar apa yang disampaikan oleh Mbak Tia di awal bahwa kemudian AI itu akan membantu untuk mempercepat misalnya terkait scan data-data yang masuk gitu ya, CV itu. Benar gitu ya. Dalam proses itu memang benar gitu. Nah, tapi kemudian ya, tetapi kemudian ada hal-hal yang kemudian harus kemudian menjadi pertimbangan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Alfian dan Mas Ridwan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita harus memahami bahwa AI itu tidak bisa menggantikan judgment ya. Jadi yang namanya transparansi algoritma, kemudian juga audit terkait dengan etika, itu kemudian wajib dilakukan. Ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang SDM, HR department itu tidak bisa lepas tangan ketika kita berbicara tentang penggunaan AI dalam fungsi-fungsi SDM. Ya, memang akan membantu mempercepat, iya, gitu ya. Tapi apakah kemudian akan menjadi objektif? Nanti dulu, gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita di SDM itu tetap harus bertanggung jawab secara moral terkait dengan keputusan akhir. Tidak hanya kemudian seluruhnya itu kita kemudian mengandalkan AI gitu. Ya, teman-teman mungkin ketika coba teman-teman misalnya ingin mencari referensi menggunakan AI misalnya. Apakah kemudian coba ada nggak pengalaman teman-teman mencari kemudian dapat referensi beserta linknya, tapi ketika dicek itu nggak ada. Pernah nggak yang kayak gitu teman-teman? Pernah kan ya? Seperti yang kemudian kita harus hati-hati teman-teman. Oke, dia membantu gitu ya, membantu kita. Tapi kemudian itu kewajiban kita untuk kemudian mencari tahu gitu ya, mencek ulang itu kebenaran terkait dengan itu atau benar tidak ini, benar nggak artikel atau data yang kita cari itu ada memang di artikel tersebut gitu. Nah, itu harus dicek ulang, teman-teman. Tidak sepenuhnya kita kemudian apa namanya pure kemudian menyerahkan kepada AI ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya terkait dengan apa namanya privacy data dan etika penggunaan teknologi di dalam human resource management ini, kita memahami bahwa eh, ada risiko privacy, ya, ketika kita berbicara digitalisasi di HR gitu ya. Ada di sini ada jenis data karyawan, ada tingkat sensitivitasnya gitu ya. Kita juga akan berbicara terkait dengan etika penggunaan AI itu seperti apa, kemudian algoritma dalam HR itu gimana. Kemudian juga regulasi dan tata kelola data di organisasi terkait dengan SDM itu seperti apa ya. Nah, ini akan menjadi penting. Jadi ada peran HR sebagai ethical guidance atau ethical guardian di sana ya. Nah, eh apa namanya? Digitalisasi HR ya melalui Human Resource Information System, melalui Human Resource Analytic, melalui AI apa namanya? AI based recruitment itu membuat HR itu mengelola data pribadi yang sangat sensitif. Ya, di sana kan ada data kesehatan, ada data hasil tes psikologis, ada performa, bahkan
perilaku digital karyawan pun di sana ada gitu. Kalau memang organisasi itu memiliki data yang lengkap seperti itu. Dan ini akan sangat sensitif ya, karena akan muncul masalah-masalah ketika kita akan berbicara digitalisasi HR ya. Jadi misalnya akan ada masalah misalnya terkait dengan surveillance culture ya, monitoring yang berlebihan gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara monitoring yang berlebihan, itu dampaknya apa terhadap perilaku, teman-teman? Dampaknya apa? Nggak nyaman, Bu. Pasti, Bu. Nggak nyaman, ya. Di sana yang muncul adalah trust-nya menurun gitu. Nah, ketika karyawan itu kemudian tidak nyaman, trust-nya menurun gitu. Ya banyak dampaknya kepada kinerja ya pasti ada gitu. Ya, dampaknya terhadap relationship, komunikasi pasti ada. Itu. Nah, ini kan sebenarnya ini hal yang simpel, tapi nanti dampaknya kemana-mana. Ya, itu tadi masalah yang pertama adalah terkait surveillance culture. Ya, kemudian ada algorithm bias. Ya, jadi AI recruitment itu sendiri itu bisa kemudian mendiskriminasi kelompok tertentu. Nah, ini yang kemudian harus kemudian dipertimbangkan organisasi. Ya, kalau algoritmnya itu kemudian tidak pas gitu. Nah, ini kan kemudian ada yang dirugikan. Nah, ketika ini ada yang dirugikan, dampaknya juga kepada organisasi gitu. Ya, mungkin saja kemudian sebenarnya organisasi bisa memperoleh kandidat-kandidat yang baik dari kelompok-kelompok yang terdiskriminasi tersebut gitu. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian hal yang lain di masalah itu adalah terkait dengan data misuse. Ya, jadi data itu digunakan tujuan awal. Ya, nah ini yang bahaya gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga eh, human resource department ya itu kemudian dituntut untuk bisa menyeimbangkan antara ya efisiensi di dalam organisasi, karena kan mereka menggunakan AI itu kan salah satunya adalah alasan efisiensi. Ya, jadi ada tiga hal yang kemudian menjadi perhatian. Pertama adalah efisiensi, kemudian yang kedua adalah compliance, kemudian yang ketiga itu adalah etika responsibility. Nah, ini tiga-tiga ini saling terkait. Ya, jadi mana nih kemudian yang perlu kemudian organisasi perlu memberikan perhatian, ya. Oke, efisiensi, tapi compliance-nya, kemudian etika responsibility-nya ada nggak dampaknya? Itu. Nah, ini kan harus kemudian menjadi pertimbangan organisasi, ya. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya etika dalam SDM sebenarnya itu bukan cuma hanya masalah patuh hukum, itu loh, ya. Tetapi ada sisi lain yang kemudian juga perlu diperhatikan. Ya, ada sisi humannya, yang itu kadang diabaikan. Ya, dan itu ada ketika organisasi mengejar efisiensi, ya, kemudian compliance saja. Nah, sisi ini kadang tertinggal gitu loh. Ya, yaitu adalah bagaimana organisasi itu bisa menjaga martabat manusia. Bagaimana organisasi bisa menjaga human dignity dalam penggunaan teknologi. Nah, itu yang kemudian perlu menjadi perhatian. Dan itu yang harus dijaga organisasi. Ya, tidak kemudian hanya melulu organisasi itu apa namanya mengutamakan efisiensi saja, tapi kemudian mengabaikan human dignity-nya, mengabaikan etika responsibility-nya, ya teman-teman. Nah itu yang kemudian perlu menjadi perhatian. Oke, nanti itu yang banyak kita bahas kira-kira seperti itu ketika kita berbicara apa namanya privacy data dan etika penggunaan teknologi dalam human resource management. Ya, kemudian
ada juga di topik berikutnya kita akan membahas analisis resiko dalam human resource management ya. Kemudian juga mitigasi krisis tenaga kerja. Nah, di sini nanti kita akan berbicara tentang HR risk ya, bagaimana pengelolaan resiko SDM sebagai fungsi strategis organisasi. Ya, organisasi itu ya teman-teman bisa melihat kalau dulu organisasi melihat bahwa yang namanya keunggulan bersaing itu munculnya dari produk atau dari jasa yang dijual gitu loh. Itu menjadi keunggulan bersaing organisasi. Nah, mengarah semakin ke sini itu sudah tidak seperti itu lagi ya. Tapi sumber daya manusia, human resource itu kemudian menjadi keunggulan bersaing organisasi. Ya, jadi bagaimana keunggulan bersaing itu muncul dari manusia yang ada di dalam organisasi, tidak hanya produk ataupun jasa yang dijual, gitu ya, tapi orang-orangnya, gitu loh. Itulah yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian muncul yang namanya eh, investasi dalam perspektif investasi manusia. Ya, jadi investment in human resource perspective. Ya, jadi seperti itu. Jadi mereka melihat bahwa penting nih untuk kemudian organisasi investasi di manusianya. Karena dari situ mereka bisa memperoleh keunggulan bersaing gitu loh. Ya. Nah, tentu saja ini tidak mudah bagi organisasi ya, teman-teman semuanya ya. Jadi ketika organisasi itu berbicara tentang perspektif investasi pada SDM untuk memunculkan keunggulan bersaing, itu ada komitmen yang harus diikuti oleh organisasi ya. Dan itu kebanyakan agak gimana ya, agak sering diabaikan oleh organisasi. Contoh ya, misalnya, saya tanya deh ke teman-teman yang sudah bekerja ini, ya. eh saya tanya, dari teman-teman ini yang pernah dikirim organisasi untuk training siapa? Saya mau tanya dulu. Oke, Mas Ridwan. Siapa lagi? Bisa raise hand. Siapa lagi? Mas Ridwan aja. Yang oke. Oke, ada Mbak Cynthia. Oke, sekarang saya tanya nih, Mas Ridwan dan Mbak Cynthia. Ada nggak perhitungan ROI dari apa yang diputuskan oleh organisasi ketika mengirim Mas Ridwan dan Mbak Cynthia itu untuk ikut training? Ada nggak perhitungan ROI? Ya, return of investment itu, Bu, ya. Iya, Oh, secara eksak nilai kayaknya enggak sih, Bu. Cuma kan enggak. di target pembelajaran itu kan ada ada itunya ya, ada kayak silabusnya ya. Apa yang harus Mm-mm, dikerjakan, masuk mm-mm. evaluasinya gitu. Biasanya Oke, seperti itu. Ini maksudnya oke. pelatihan di internal atau di eksternal, Bu? Eh, Yang dimaksudkan. mana aja? Biasanya sih yang Ah, yang yang ekspensif sih Mas, biasanya yang dihitung hmm, ininya. Ya. ya, paling gitu, Nah, Bu. Biasanya ya. dari silat. Oke, ya. Nah, itu kebanyakan seperti itu, teman-teman. Ya, jadi tidak ada pertimbangan ROI. Apalagi di akhir tahun nih, seperti ini nih, yang November kemarin ya, November, Desember. Itu kebanyakan yang organisasi itu adalah kemudian, ini masih ada anggaran nih, budget. Oke, siapa yang mau ikut training gitu. Ya, tanpa kemudian juga melalui proses sebenarnya training apa nih yang dibutuhkan. Jadi TNA-nya, Training Need Assessment-nya itu nggak jelas gitu loh. Nah, itu adik yang penting ini budget ini bisa kepake keluar gitu. Tapi nggak jelas trainingnya, kemudian tidak ada asesmennya seperti itu. Nah, itu yang kemudian harus kemudian menjadi perhatian ya. Jadi ketika kita berbicara investasi in human resource gitu ya, atau apa namanya perspektif investasi di SDM gitu ya, itu kemudian harus betul-betul dievaluasi. Apakah kemudian ini menjadi penting, Bu? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat saja gitu ya, realitanya gitu ya, organisasi yang memiliki perspektif investasi di human resource-nya, itu mereka
mengalami kenaikan gitu ya, performanya itu signifikan gitu. Sampai 360% ketika mereka apa namanya memiliki perspektif investasi di sumber daya manusia. Ya, tapi memang ini memang kadang-kadang itu juga kadang menjadi kendala gitu ya. Ini adalah sesuatu yang apa ya, yang kemudian menjadi pertimbangan organisasi siapa ini yang harus berangkat gitu ya. Kadang harus ngelihat people-nya gitu ya, komitmennya gitu ya. Karena apa? Investasi di SDM itu beda dengan investasi di aset ya teman-teman ya. Kalau di aset itu kalau organisasi tidak membuat keputusan, aset itu akan tetap ada di situ gitu loh. Mau gedung, mau kendaraan, apapun mesin gitu ya, dia akan tetap di situ. Tetapi kalau kita berbicara sumber daya manusia gitu ya, at any time human resource itu individu karyawan itu at any time bisa meninggalkan organisasi gitu loh. Ya, meskipun gitu ya, meskipun organisasi punya kebijakan nih gitu ya. Misalnya untuk posisi tertentu mereka harus mengajukan resign dulu berapa bulan misalnya. Ya, seperti itu. Tapi tetap gitu ya. Itu kan nanti jadi masalahnya time to fill-nya. Ya, waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mencari orang untuk mengisi posisi itu. Ya, tetapi yang kemarin-kemarin itu kan ya, biayanya itu ya seperti itu. Nah, itu yang kemudian harus yang kadang menjadi pertimbangan organisasi ketika organisasi itu apa namanya memutuskan untuk mereka berinvestasi atau sangat kuat untuk investment in human resource-nya ya, seperti itu. Nah, itu yang kemudian perlu dipertimbangkan. Kemudian kita akan berbicara juga tentang jenis-jenis resiko SDM ya. Kemudian juga early warning system dalam HR itu seperti apa ya. Strategi mitigasi krisis tenaga kerja gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh organisasi gitu. Kemudian juga HR resilience dan business continuity. Nah, itu yang kemudian juga ketika kita berbicara sustainability, HR resilience, agile. Kita kan dua kata resiliency dan agile itu banyak menggaung itu kan sejak COVID ya, seperti itu ya. Nah, itu kemudian ketika organisasi itu kan ketika menuntut organisasi itu untuk kemudian bisa secara cepat untuk kemudian bisa beradaptasi. Oke, sehingga kemudian ya banyak resiko-resiko yang kemudian perlu menjadi pertimbangan organisasi. Ya, jadi ketika kita berbicara turnover, ya resiko turnover. Teman-teman, ini kan teman-teman itu generasi apa ya? Generasi Y ya? Apa generasi Y kan ya? Teman-teman masuk generasi apa nih? Milenial dan Gen Z, Bu. Oh, oke, milenial dan Gen Z. Oke, ya. Nah, jadi generasi ini kan unik ya. Generasi, terutama generasi Z nih ya. Kalau yang Y sudah cukup masih dekat sama X lah ya, gitu ya. Tapi kan ketika kita berbicara Gen Z gitu ya, atau Gen Y yang akhir, ini kan pola-polanya sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya itu ya. eh Mereka tuh yang dicari apa ya? Kalau gen misalnya generasi X gitu ya, atau generasi Y awal gitu ya. eh Ketika mereka sudah bekerja gitu ya, mereka itu sangat mengapresiasi perjuangan mereka untuk kemudian bisa mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Nah, ini berbeda dengan Gen Z gitu. Ya, Gen Z itu kalau dia nggak nyaman ya udah gitu loh. Saya cari pekerjaan yang lain gitu. Beda dengan generasi-generasi X dan generasi awal Y ya atau milenial. Mereka akan mikir dulu ya, apalagi kalau generasi milenial yang sekarang nih gitu ya. Mereka kan sudah butuh
apa ya, pijakan yang kuat gitu ya, settle gitu ya. Itu. Nah, sehingga kemudian ini menjadi satu tantangan organisasi, ya, resiko turnover, ya. Kemudian juga skill shortage, ya, skill shortage. Nah, itu juga karena ini kan kalau kita melihat dinamika organisasi ya dengan tuntutan teknologi, digitalisasi. Nah, mau tidak mau, orang individu yang ada di dalam organisasi itu juga harus siap bertransformasi. Ya, transformasi digital itu tidak akan sukses ketika individu yang ada di dalam organisasi itu tidak siap untuk bertransformasi. Ya, sehingga organisasi itu harus mempersiapkan dulu gitu loh. Ya, ketika mau melakukan satu perubahan, orang yang di dalam disiapkan dulu. Kalau tidak disiapkan, ya prosesnya tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berproses dengan lancar, sehingga yang menjadi goal itu tidak akan tercapai gitu. Ya, saya masih ingat ketika kemudian ketika awal COVID, ya kita kan kemudian online nih. Ya, apakah semua dosen siap dengan online? Tidak. Apakah semua dosen siap nih untuk memahami gimana cara setting Zoom, buat Zoom itu gimana? Ya generasi-generasi yang X awal atau generasi baby boomer yang kala itu masih mengajar, nggak siap. Nggak usahlah dengan ini gitu ya. Ketika berbicara performance evaluation melalui sistem ya, yang kemudian kita harus memasukkan data-data, itu aja nggak semua siap gitu. Ya, sehingga skill shortage ini yang kemudian perlu menjadi perhatian ketika kita berbicara terkait risiko dalam HR, kemudian juga mitigasinya terkait dengan krisis tenaga kerja. Ya, kemudian juga burnout massal. Ya, saya dulu agak heran ya ketika COVID gitu ya. Kenapa kemudian eh mereka burnout gitu? Ya, ternyata yang terjadi adalah mereka kemudian tidak bisa kemudian mengkontrol atau memanage ketika bekerja di rumah gitu. Bayangan bayangan kita ketika work from home gitu ya. Itu justru kan enak ya gitu ya, kerja di rumah. Tapi ternyata tidak semua itu kemudian merasa seperti itu gitu ya. Mereka kemudian malah yang kemudian biasanya mereka sudah pulang gitu, mereka masih kerja sampai malam gitu. Jadi ada burnout yang terasa ya. Kemudian juga ini bisa terjadi juga ketika organisasi itu kemudian kurang memberikan sisi soft ya untuk karyawan gitu ya. Yang itu kemudian sebenarnya bisa kemudian menurunkan burnout. Nah, ini yang kemudian juga penting. Yang itu kemudian nah ini yang satu aspek juga yang penting yang kemudian banyak muncul ketika COVID itu adalah quiet quitting. Ada yang Pak tahu quiet quitting apa? Perilaku quiet quitting. Ada nggak, teman-teman? Perilaku quiet quitting. Jadi quiet quitting itu kalau OCB ada nggak organisasional citizenship behavior? Ada yang tahu OCB? Nah, kalau OCB itu kan karyawan itu bekerja lebih dari apa yang dia harus lakukan. Ya, jadi lebih dari job desk-nya. Kalau organisasi pasti berharapnya itu ke sana. Karyawan itu ke sana arahnya. Nah, ini akan bisa dimiliki oleh organisasi ketika karyawan itu punya value yang sama dengan organisasi. Makanya ya, organisasi itu ketika melakukan wawancara, itu yang dicek dari wawancara semuanya, itu kan dilihat value-nya sama nggak dengan value organisasi. Ya, makanya saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, kalau kamu mau cari pekerjaan, saya sampaikan, CV-nya itu jangan one for all, gitu.
Ya, kadang mahasiswa kan nggak mikir ke sana ya, gitu. Apalagi ketika tadi seperti disampaikan oleh teman-teman, AI digunakan untuk melakukan scanning gitu ya. Ya. Nah, itu teman-teman yang tahu itu dia akan membuat di atas itu di covernya itu di atas CV-nya itu description-nya itu siapa mereka itu akan disesuaikan dengan value organisasi. Tapi yang nggak tahu ya cuma satu untuk semua gitu. Ya, walaupun misalnya gitu ya, itu di awal, tapi nanti ketika wawancara kan akan di justifikasi kembali gitu. Ini sama nggak sebenarnya value-nya? Itu akan digali lagi. Ya, saya kira teman-teman sudah paham kan ketika wawancara yang ditanya bukan yes no aja pertanyaannya gitu. Tapi akan menggali pengalaman semuanya gitu ya, suruh menceritakan, deskripsikan segala macam yang mengarah ke behavior. Sehingga di sana nanti kelihatan tuh value-nya teman-teman tuh sebenarnya seperti apa, leadership-nya seperti apa gitu. Ya, sehingga kalau misalnya sama, kecenderungan karyawan itu untuk OCB itu akan lebih besar, ya. Nah, kalau quiet quitting itu adalah dia bekerja hanya sebatas job desk, dia nggak mau lebih dari job desk, ya. Nah, itu adalah quiet quitting namanya. Quiet quitting itu sebabnya macam-macam, ya. Overload juga bisa jadi dampaknya ke quiet quitting, ya. Burnout juga bisa berdampak ke quiet quitting, ya. Komunikasi yang tidak baik juga, atau misalnya interpersonal, berarti kan interpersonal justice-nya nggak jalan, ya bisa mengarah ke quiet quitting gitu. Nah, yang seperti ini kan kadang tidak terlalu diperhatikan oleh organisasi gitu, ya. Atau misalnya dampak keadilan gitu. Ya kan ada tuh nanti kita berbicara tentang keadilan. Ya, keadilan organisasi itu kan ada 4 ya teman-teman ya. Ada keadilan prosedural, ada keadilan distribusi, ada keadilan informasional, kemudian juga ada keadilan interpersonal. Ya. Ya, kalau keadilan distributif, kita lebih banyak berbicara terkait kaitannya dengan apakah yang diberikan oleh organisasi itu sama dengan yang kontribusi saya terhadap organisasi ini udah sama atau belum. Itu kita bicara distribusi. Prosedural ya prosedur-prosedur yang ada di organisasi. Ya, informasi ya terkait dengan informasi. Kemudian kalau interpersonal itu lebih kepada hubungan antara karyawan dengan supervisornya. Seperti itu. Nah, ini dampaknya kan besar. Ya, kalau misalnya karyawan tidak diperlakukan dengan adil, dampaknya apa, teman-teman? Saya tanya, monggo. Dampaknya apa ketika karyawan tidak diperlakukan dengan adil? Demotivasi, Bu. Demotivasi. Kemudian apa lagi? Demotivasi itu kan salah satunya. Yang lain, Mengajukan resign, Bu. Ke resign. Oke, apa lagi? performa kinerja turun. Performa kinerja turun. Oke, yang lain? Lingkungan kerja jadi tidak serasa tidak baik Ibu kalau ada salah satu Boleh. karyawan yang diperlakukan secara tidak apa secara tidak adil Hmm. secara lingkungan kerjanya kan tidak baik-baik saja. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Ketika kita berbicara keadilan dalam organisasi, itu ketika ketika kita berbicara keadilan, kita berbicara persepsi, ya. Jadi, apakah karyawan itu mempersepsikan bahwa dia diperlakukan adil atau tidak adil? Itu masalah persepsi. Nah, ketika dia diperlakukan tidak adil, dia mempersepsikan bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh organisasi, maka dari sisi teoritis, itu kemudian dampaknya adalah adanya perilaku menyimpang. Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan, teman-teman yang lain sudah menyampaikan bentuk perilaku menyimpang, ya. Nah, perilaku menyimpang ini macam-macam, ya, teman-teman semuanya banyak gitu ya.
Ya, dari yang misalnya diperlakukan, misalnya nih dikasari sama supervisor misalnya, ya nggak nyaman gitu ya. Dia bisa bentuknya macam-macam dari yang misalnya datang kerja telat, kemudian istirahatnya dipanjangkan waktunya, ya, atau misalnya keluar kemudian ngobrol gitu ya sambil misalnya ngerokok di luar gitu misalnya ya atau misalnya dari hal yang sepele lah teman-teman bawa misalnya eh, apa aset organisasi nggak usah yang bukan aset mobil saya nggak berbicara yang gede-gede gitu ya misalnya ambil kertas ambil apa ya kayak gitu-gitu itu kan aset organisasi gitu ya nah itu tuh muncul dari rasa ketidakadilan gitu tetapi gitu ya ada juga uniknya nih teman-teman ya eh ini tidak berlaku. Ini kan eh, konsep Barat ya. Konsep Barat itu adalah ketika diperlakukan tidak adil, maka karyawan biasanya akan melakukan perilaku menyimpang. Teorinya itu seperti itu, gitu ya. Tapi tidak semuanya seperti itu, gitu. Ada pengecualian, gitu ya. Nah, ketika misalnya saya melakukan riset nih ya, riset di eh, bank yang Islami di DIY. Ya, saya mengambil sampelnya seluruh DIY waktu itu. Ya, saya teliti. Ternyata saya punya 27 hipotesis. Dari 20 teori barat itu nggak terbukti. Gitu. Ya. Kemudian saya mencoba mencari justifikasi why gitu ya. Why-nya itu tidak bisa kemudian dijawab sepenuhnya oleh teori-teori terdahulu. Ada memang teori yang menyebutkan bahwa namanya apa sih ya? Thermodynamic theory. Bahwa ketika dia diperlakukan menyimpang, dia tidak akan ikut melakukan, ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tidak akan kemudian serta-merta melakukan penyimpangan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia tidak akan lebih baik ketika dia melakukan hal yang sama. Itu satu. Itu ada penjelasan dari teori barat seperti itu. Tapi kemudian ketika saya gali melalui kualitatif, jadi pertama saya melakukan risetnya kuantitatif gitu ya, kemudian banyak nih 20 hipotesis tidak terbukti, kemudian saya lakukan riset kualitatif. Nah dari malah jawabannya itu muncul dari riset kualitatif tersebut gitu. Ternyata dalam nilai-nilai Islam gitu ya, ada keikhlasan, ada nilai ibadah gitu ya. Mereka itu tidak kemudian mempermasalahkan ketika dia diperlakukan seperti itu gitu loh. Gitu. Nah, itu menjadi unik gitu. Ternyata tidak semua teori barat itu kemudian bisa ketika diimplementasikan masuk ke dalam satu fenomena yang berbeda itu menghasilkan hasil yang sama. Nah, ternyata jawabannya itu munculnya dari situ semua gitu. Nah, itu ya ketika kita berbicara dari aspek keadilan gitu ya. Oke, kemudian juga ketika kita berbicara apa namanya topik terkait analisis risiko, kemudian mitigasi tenaga kerja, itu kemudian kita akan berbicara juga industrial konflik, ya. Ini akan terkait dengan hubungan industrial, ya, serikat pekerja jika ada, gitu ya. Kemudian juga leadership vacuum, ya, ketika ada kekosongan kepemimpinan. Ini juga akan menjadi pertimbangan dalam apa namanya resiko-resiko yang tadi saya sebutkan. Sehingga apa? Sehingga HR yang modern itu kemudian harus mampu dia berperan sebagai arsitek resiko dalam sumber daya manusia di dalam organisasi, ya. Bukan hanya yang sifatnya administratif, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berbicara HR analitik, ya, maka dengan data yang ada itu dia bisa memprediksi turnover-nya bagaimana. Tapi juga teman-teman perlu diingat gitu ya, bahwa turnover yang tinggi itu kemudian bisa diturunkan dengan banyak strategi. Ya, ketika kita mencari tahu sebenarnya turnover-nya itu disebabkan apa. Kita kita cari, kita translate itu ya di apa akar permasalahannya seperti apa sebenarnya gitu. Ya.
Kemudian juga diidentifikasi ya critical talent itu yang seperti apa, siapa ya. Karena itu menjadi hal yang penting. Kalau misalnya critical talentnya itu sampai resign gitu kan ya, itu kan akan menjadi masalah untuk organisasi. Ketika yang resign itu adalah orang-orang yang misalnya pekerjaannya sifatnya general gitu ya, itu mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi ketika itu kritikal, itu akan menjadi masalah. Ya, kemudian juga perlu ada misalnya apa namanya simulasi, ya simulasi skenario terkait dengan krisis tenaga kerja itu seperti apa. Nah itu sebenarnya mungkin tidak perlu secara real ya, tapi paling tidak itu sudah ada dalam gambaran di SDM, dia di SDM department ya HR department organisasi. Nah kalau kita berbicara mitigasi ya teman-teman ya mitigasi itu akan efektif jika sifatnya itu adalah preventif. Ya, jadi eh, apa namanya sudah kemudian terbaca, ya. Jadi misalnya kita berbicara sukses apa namanya succession planning, talent pipeline-nya seperti apa, itu ya. Itu sudah kemudian sudah menjadi apa namanya pengelolaan yang bagus gitu. Nah, jadi pertama tadi apa preventif ya, mitigasinya akan efektif kalau bisa preventif. Kemudian responsif. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada masalah, ada krisis gitu ya, itu akan responsif. Jadi di sini yang kemudian diutamakan adalah krisis manajemen, kok krisis manajemen, tapi lebih kepada krisis communication. Ya, kemudian workforce redeployment-nya seperti apa. Nah, selain preventif, kemudian responsif ya terkait dengan mitigasi yang efektif, itu juga kita berbicara tentang adaptif. Ya, adaptifnya gimana? Ya, ada reskilling, ada fleksibel kerja gitu ya. Nah, sekarang kan itu banyak ya menjadi apa ya sebuah fenomena sekarang kan yang apa namanya terkait dengan fleksibilitas kerja itu ya. Dan itu adalah satu tawaran yang diberikan oleh organisasi. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman. Mengapa banyak organisasi itu gagal mengantisipasi krisis SDM meskipun memiliki data yang cukup? Kira-kira kenapa, teman-teman? Kenapa organisasi itu punya data yang cukup, tapi kemudian eh, gagal mengantisipasi krisis SDM? Kira-kira kenapa? Monggo silahkan. Saya mau nyoba. Oke, Mas Ridwan. Mungkin bisa diperjelas krisis SDM itu konteksnya seperti apa ya? Krisis SDM kan banyak ya. Tadi seperti yang tadi misalnya yang seperti saya jelaskan tadi, misalnya ada turnover yang tinggi, ada skill shortage, ya ada burnout massal gitu kan, ya atau ada industrial conflict misalnya seperti itu. Yes, kalau apa perusahaan punya data tapi gagal dalam mengantisipasi, memitigasi itu, Bu, ya. Ya, jadi Kalau organisasi gagal mengantisipasi krisis SDM. kalau di kami terus terang ada kendala di masalah prioritas dari perusahaan, Bu. Jadi Oke. kebetulan kami perusahaan yang sedang turun ya kondisinya ya. Jadi Mm-mm. sedang turun sehingga prioritasnya memang berubah. Oke. Saat ini dulu pernah pada saat sebelum COVID melihat plannya HR tuh cukup tinggi ya growth-nya gitu. Tapi begitu Mm-mm. COVID, growth-nya langsung di drop, dibikin nol. Bahkan sampai tahun 2025 ini, sampai 2026 tahun depan pun masih zero growth. Oke. Karena efisiensi Bu, masih fokusnya di efisiensi perusahaan untuk meningkatkan meningkatkan perbaikan keuangan. Kalau di kami seperti itu Bu. Biasanya Oke. dari kebijakan perusahaannya sendiri. Kalau di Oke. kami. Oke. Oke. Yang lain, monggo silahkan.
Yang lain ada? Oke, jadi gini ya teman-teman ya, kalau kita melihat ya fenomena ketika kemudian organisasi gagal dalam mengantisipasi krisis SDM gitu ya, meskipun mereka punya data yang cukup gitu ya. Nah ini yang kemudian yang perlu kemudian kita lihat itu adalah pertama, apakah kemudian HR itu dilibatkan nggak dalam pengambilan keputusan strategis gitu ya. Terkadang gitu ya, ketika organisasi menyusun goal dan strateginya di level organisasi, mereka tidak melibatkan SDM itu ya, sehingga terkadang apa yang harus dikerjakan SDM dalam kemudian melakukan adaptasi dengan perubahan strategi organisasi, ya, itu kadang waktunya tidak cukup gitu. Nah, itu yang kemudian yang banyak terjadi. Ya, jadi HR itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis. HR itu dianggap sebagai support, supporting system, gitu lah. Ya, padahal kalaupun misalnya itu sebagai supporting system, justru supporting system itu yang kemudian perlu mengetahui sebenarnya apa sih yang akan dilakukan oleh organisasi, sehingga kerja mereka akan lebih efisien gitu. Jadi mindsetnya beda ketika melihat satu persoalan, ya, organisasi tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, budaya organisasinya itu adalah budaya organisasi reaktif, tidak proaktif, ya. Jadi gagalnya karena apa? Karena dia tidak mengantisipasi. Jadi yang dilihat dia menunggu terjadi dulu, baru kemudian mencari solusi. Bukan melakukan sesuatu yang sifatnya dia berpikir ini akan berdampak seperti apa gitu. Ya. Jadi misalnya gini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat nih, saya COVID. Kalau organisasi COVID itu misalnya muncul dari eh, nah, arah-arah dari Thailand, kemudian kan baru turun ke Indonesia gitu ya, ke selatan gitu ya arahnya. Tapi kan dari utara dulu. Nah, kalau yang proaktif, dia sudah bisa membaca nih, gitu. Fenomena ini, pandemi ini, itu akan bisa masuk ke Indonesia. Kalau masuk ke Indonesia, apa nih yang harus dilakukan oleh organisasi? Itu yang proaktif itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti kemudian orang tidak bisa harus kerja ke kantor, maka sistemnya pengelolaannya karyawan itu akan bekerja seperti apa? Kita monitoringnya seperti apa? Evaluasi kerjanya seperti apa? Dampaknya seperti itu semua sudah dijabarkan. Itu kalau proaktif. Tapi kalau reaktif, dia nggak akan melakukan banyak hal-hal yang strategis. Dia nunggu dulu, iya kalau masuk ke Indonesia, kalau enggak, udah seperti itu. Jadi ya udah nggak usah dulu kita ngapa-ngapain, tunggu dulu kalau udah sampai ke Indonesia. Nah itu sifatnya reaktif. Nah yang kayak gini ini kan bisa kemudian menciptakan organisasi gagal untuk mengantisipasi krisis yang ada, itu, ya. Kemudian juga alasan lainnya itu adalah biasanya karena HR itu kurang diberi kewenangan strategis. Ya, ketika misalnya gini, organisasi mau memutuskan di level organisasi, mereka akan meningkatkan market share misalnya sebesar 17,5% misalnya. Ya, menurut teman-teman, ada nggak dampaknya terhadap Departemen SDM? Ada nggak? Jadi atau mereka meningkatkan market share 20% atau meningkatkan apa namanya penerimaan apa namanya organisasi misalnya sebesar 20%. Ada nggak kebijakan itu dampaknya terhadap HR? Ada, Bu, harusnya. Gimana? Gimana, Mas? Kalau meningkatkan market share berarti kan
eh, meningkatkan produktivitas earning gitu ya, itu Oh, pendapatan. mendapatkan Berarti otomatis pendapatan 20%. berarti kan orangnya harus lebih produktif atau harus Iya. ditambahkan gitu, Bu. Mm-mm. Lebih gitu. Oke, nah ini yang kadang saya kalau ngajarin adik-adik kelas ya. Jadi kalau misalnya kebijakan di level organisasi mereka mau meningkatkan market share 20%, ya, atau meningkatkan pendapatan penerimaannya 20%. Ya mereka ngelihatnya cuma ke marketing gitu loh. Tapi sebenarnya oke kalau orang marketing, ya orang marketing misalnya salesnya lah. Tapi tim salesnya itu harus diapakan gitu, ya. Atau kemudian kita ada dampaknya atau misalnya meningkat 20% berarti misalnya ini kaitannya dengan operation. Bagaimana orang-orang operation itu bekerja lebih efektif. Atau dampak dari 20% peningkatan itu adalah operation produksinya lebih tinggi misalnya. Atau ada implementasi new teknologi gitu. Ini semua kan ada dampaknya. Ini permintaan mereka untuk bagaimana orang bekerja lebih efisien, lebih produktif. Belum lagi kaitannya ke misalnya ke bonus segala macam. Itu kan akan ke HR. Ya, atau apakah kemudian timnya perlu ditambah misalnya. Itu kan akan ke HR lagi gitu. Ya. Karena di HR itu kan kita juga berbicara perencanaan. Ya, perencanaan rangkanya adalah perencanaan. Nah, itu ketika kemudian HR tidak diberi kewenangan strategis, harusnya ada HR planning itu biasanya ya yang kalau tidak HR manager itu biasanya HR planning. Ya, HR plannernya biasanya kalau perusahaannya besar itu HR planner itu biasanya diikut sertakan dalam kebijakan strategi organisasi. Dia yang kemudian bisa melihat ya nanti dampaknya terhadap SDM seperti apa itu ya. Nah, itu ketika kita berbicara terkait dengan tadi topik yang kedua analisis resiko ya. Nah, kemudian untuk topik yang berikutnya itu ya, ini masih jam berapa? Kita sampai jam berapa ya harusnya teman-teman? Jam 6, Bu. Jam 6. Kita mau sampai jam 6 ini. Biasanya sama Pak Sobirin gimana? Kalau dulu Pak Sofyan kan pagi, Bu. Oh, pagi ya. Oke. Iya. Yang kalau kelas sore biasanya gimana? Biasanya setengah Sampai 6, Bu. sebelum Sampai azan setengah maghrib, 6. Bu. Oke. Saya nggak masalah sih kita sampai setengah 6. Kemudian nanti mungkin ada kita nambah sesi satu untuk ganti yang setengah jam diakumulasi. Saya monggo, saya no problem ya terkait dengan itu. Yang penting teman-teman juga tidak dirugikan ya. Oke, kemudian nah ini ya ketika kita berbicara dampak human resource terhadap citra organisasi dan employer branding. Ya, di sini nanti kita akan juga berbicara terkait dengan employer branding sebagai output dari human resource management sebenarnya. Ya. Kemudian ada employer experience. Nah, ini ya, reputasi eksternal. Nah, ini apalagi ini untuk generasi-generasi Z nih. Ya, employee experience itu menjadi menjadi kebutuhan mereka gitu loh. Ya. eh itu adalah sesuatu yang jadi kenyamanan itu akan menjadi sesuatu yang mereka cari. Ketika mereka bekerja nggak nyaman ya udah gitu, ya. Sehingga kenyamanan itu yang kemudian diberikan oleh organisasi. Makanya kemudian organisasi itu akan mendesain ya strateginya. Jadi organisasi itu sudah membuat ini loh teman-teman. Mereka akan melihat karyawan mereka ya itu berapa yang generasi X, berapa yang generasi Y, berapa yang generasi Z gitu. Karena nanti treatmentnya itu berbeda gitu. Ya strateginya akan berbeda. Sampai kompensasinya juga akan beda dalam artian gini loh. Kalau kita berbicara tunjangan, apakah tunjangan yang dibutuhkan oleh generasi X, Y, and Z itu sama? Saya tanya. Beda, Bu. Beda, Hmm. ya. Dan itu menjadi salah satu strategi organisasi untuk bisa menarik Gen Z itu betah. Jadi mereka berusaha untuk kemudian menawarkan
tunjangan-ketunjangan yang memang dibutuhkan oleh Gen Z. Jadi jangan disamakan, ya, seperti itu. Kemudian juga peran karyawan sebagai brand ambassador, ya. Nah, untuk mereka mau menjadi brand ambassador, itu organisasi kan juga harus kemudian membangun strategi sendiri. Ya, bagaimana membangun sense of belonging-nya sehingga mereka menjadi bagian dari organisasi. Ya, nggak tahu Mas Alfian, kemudian Mbak Tia, kemudian teman-teman yang lain itu eh, pernah nggak merenungkan apa sih yang dilakukan oleh organisasi sehingga kemudian teman-teman itu punya sense of belonging terhadap organisasi? Pernah nggak? Atau sejauh misalnya gajinya cukup gitu ya, cukup gede gitu ya, memenuhi, that's fine gitu. Mas Khairul gimana Mas Khairul? Pernah nggak merenungkan itu? Apa nih yang dilakukan oleh organisasi sehingga saya betah di situ? Atau Mbak Adiba, Mbak Najib, gimana Mbak Najib? Ini kan di publik ya, di public organization ya. Itu gimana Mbak? Kan itu beda biasanya publik sama ini itu sangat beda culture-nya. Kalau di publik itu lebih ke orang yang dilakukan organisasi ya, Bu. Biasanya kita ada Employee of the Year, terus Oke. kemudian ada tunjangan khusus jika dia terpilih sebagai Employee of the Year, jadi ada penghargaannya, tapi tidak seperti tunjangan per bulan seperti itu. Oke, Kemudian Kalau juga oke. ada eh, peng, kalau di pemerintah daerah itu ada tunjangan TPP itu berdasarkan kelas jabatan gitu, Bu. Oke. Biasanya Jadi gimana itu? penghargaannya itu, ya. Biasanya gimana? Kalau kelas jabatan itu kan ada kelas jabatan 6, 7, 8, 9 itu Oke. sesuai dengan kualifikasi jabatannya dan beban Mhm. kerjanya. Semakin tinggi beban kerjanya, kelas jabatannya kan lebih tinggi, itu akan mendapatkan apa itu TPP tambahan penghasilan yang lebih tinggi daripada kelas jabatan 6 gitu, Bu. Oke. Oke. Oke, yang lain? Oke. Iya benar. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Oke. Jadi ada supervisor rasa manajer, ada manajer rasa supervisor gitu nggak? Ada nggak ya kayak gitu, Mas? Sampai kayak gitu ada nggak? Oh, oke. Oke. Artinya kan eh, berdasarkan kinerja kan, berdasarkan kontribusi kan? Oke. 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 Kemudian juga terkait dengan topik citra organisasi dan employer branding ini ya, media sosial ya, kita berbicara media sosial dan reputasi employer ya. Ini kemudian menjadi sesuatu juga yang penting untuk saat ini ya, ketika kita berbicara citra organisasi dan employer branding. Ya, media sosial itu menjadi key lah ya, karena at any time ya, dengan media sosial, ketika mereka tidak berhati-hati, malah justru itu akan mencoreng nama organisasi. eh
Oke, mungkin saya terkait dengan topik. Nah, misalnya gini teman-teman. Misalnya terkait dengan citra dan employer branding ini ya. Bisa nggak employer branding itu direkayasa melalui marketing, tapi tanpa perbaikan internal HR? Jadi pertanyaannya adalah apakah employer branding itu bisa direkayasa melalui marketing tanpa perbaikan internal HR? Bisa nggak? Bisa, Ibu. Bisa. Kenapa? Gimana? Jadi dari tim, biasanya kan ada tim kontennya atau tim sosmednya itu Mm-mm. meng-tag beberapa yang memang saat ini mungkin lagi in di sosial media, Mm-mm. itu hanya untuk sekedar di includekan di sosial media tanpa sebenarnya itu diimplementasi di perusahaan tersebut. Oke. Yang lain gimana? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh Mbak, mana tadi? Mbak Arin ya? Oke, ya Mbak Arina. Oke, yang lain gimana? Setuju nggak? Atau punya pendapat yang berbeda? Izin Bu, mungkin tujuannya untuk trigger kali ya Bu ya. Jadi tetap pasti internal perusahaan punya visi ke arah sana, tapi Mm-mm. mungkin untuk mempercepat sebagai trigger, jadi supaya yang internal juga melihat bahwa kita punya visi ini gitu, ya udah di branding dulu. Jadi secara moral ya, secara moral timnya akan ikut ke arah sana, mungkin gitu. Oke, kalau trigger berarti nggak sustainable dong. Bisa jadi, tergantung Oke, apa slogannya Bu, arahnya kemana. oke, oke. Yang lain, Mbak Tia mungkin, Mbak Aksal, Mas Farhan. Kalian kenalan Mas Farhan? Kayaknya Mas Farhan tadi belum kenalan ya. Iya, Bu, belum sempat. Eh, jadi, nama saya Farhan, Bu. Saya tinggal di Itunya Jogja. apa? Kameranya bisa diturunin nggak? Saya nggak kelihatan mukanya. Nah, oke. Saya tinggal di Jogja, Bu. Kerja di ini di perusahaan asuransi. Oh, oke. Oke. Nah, gimana menurut Mas Farhan? Gimana Mas Farhan? Tadi pertanyaan tadi, apakah employer branding itu bisa direkayasa melalui marketing tanpa perlu perbaikan internal HR? Saya saya belum ada jawabannya sih, Bu. Oke. Oke. Yang lain mungkin? Mas Andi? Mas Andi gimana Mas Andi? Ya Ibu, maaf Bu, lagi sebentar di perjalanan Ibu. Tadi Ini habis perjalanan kemana Mas Andi? tadi habis dari masjid Ibu. Ini mau Oh, balik ke penginapan Ibu. oh Kebetulan oke. di luar kota, Mas Bu. Andi tadi udah belum kenalan ya? Belum ya kayaknya ya? Udah Ibu, tadi saya. Oh udah. Iya. Mas Andi ini yang Ya, dari mana ya? alumni UI juga Bu, ilmu ekonomi. Oh ilmu ekonomi. Oke. Oke. Posisi di Jogja. Posisi di Sulawesi Bu. Oh yang di Sulawesi tadi. Oke oke oke. Oke. Maaf Bu. Oke. Ya, Nah menurut Mas Andi gimana Mas Andi? maaf Bu, tadi lagi sholat tadi saya nggak nyimak tulis Oh 10. oke. Employer branding itu bisa direkayasa nggak melalui marketing tanpa Ah, perbaikan internal HR? bisa aja sih Bu kalau informasi yang diberikan oleh employee-nya itu nggak sesuai atau nggak relevan gitu ya Bu ya ke HR, karena kan HR juga bisa saja juga apa eh, nggak dapat informasi sepenuhnya seutuhnya, bisa aja kayak gitu Bu mungkin. Oke. 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 Kemudian yang lain ada yang mau menambahkan nggak? Oke, jadi gini ya teman-teman, itu saya setuju bisa gitu ya, tetapi gitu ya, tadi sifatnya mungkin trigger saja ya, jadi sifatnya tidak berkelanjutan ya.
Karena sebenarnya employer branding itu sifatnya ya inside out gitu loh. Ya, bukan outside in gitu. Ya, jadi ketika terjadi ketidaksesuaian antara klaim dengan realita, nah ini yang kemudian bisa menjadi persoalan. Artinya apa? Artinya ketika realitanya itu tidak sesuai dengan yang diklaim, maka kepercayaan itu trustnya akan menurun, ya kan? Kemudian kalau trustnya menurun gitu ya, nah ini akan bisa meningkatkan turnover di awal, ya. Nah kalau udah seperti ini, dia akan kemudian merusak psychological contract, ya, yang ada di dalam organisasi. Sehingga kemudian organisasi betul-betul kemudian perlu memperhatikan, ya. Jadi employer branding itu bukan sekedar iklan lowongan ya, seperti iklan lowongan, tapi sebenarnya employer branding itu adalah cerminan nyata bagaimana organisasi itu memperlakukan manusia atau individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, itulah employer branding, ya. Jadi organisasi ya perlu melakukan atau memperhatikan praktik-praktik seperti misalnya ketika yang tadi kita bahas tadi misalnya terkait dengan justice atau fairness atau keadilan. Ya, kemudian kesejahteraan. Kemudian fleksibilitas. Nih fleksibilitas ini kemudian penting ini untuk Gen Y and Gen Z. Ya, kemudian pengembangan karir. Pengembangan karirnya akan seperti apa gitu. Karena dia akan kemudian berpikir ketika saya bergabung di sini, saya nanti akan seperti apa keluar dari sini gitu loh. Saya akan dapat seperti atau menjadi manusia yang seperti apa, punya kapabilitas seperti apa gitu. Ya. Nah, ini kemudian perlu diperhatikan oleh organisasi karena apa? Karena ini secara langsung itu bisa berdampak ke hal-hal yang lain. Misalnya, itu bisa berdampak kepada review di platform kerjanya seperti apa. Ya kan? Karena sekarang kan orang mainnya media sosial, sehingga akan cepat diketahui. Ya, kemudian word of mouth, jadi dari omongan satu, omongan ke orang-orang lain, ya. Kemudian juga menjadi daya tarik talenta berkualitas. Ada satu mahasiswa saya, udah lama sih ya, udah mungkin 7 tahunan ya. Dia melakukan riset terkait bagaimana implementasi CSR dalam organisasi itu berdampak pada intention mahasiswa untuk mereka apply pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, itu. Ya. Jadi image-nya organisasi untuk mereka melakukan CSR itu ternyata punya dampak ke para mahasiswa di akhir tahun gitu ya, udah di level akhir dan fresh graduate. Ya, mereka sangat mempertimbangkan itu gitu loh. Bagaimana organisasi itu mentreatment lingkungannya itu seperti apa, ya. Jadi kalau kita berbicara manajemen SDM. Jadi ketika manajemen SDM-nya buruk, maka reputasinya akan rusak. Kalau reputasinya rusak, itu biaya rekrutmennya akan tinggi. Biaya rekrutmennya akan mahal. Kalau biaya rekrutmennya mahal, maka talentnya itu bisa mismatch, bisa nggak sesuai gitu loh, yang diperoleh oleh organisasi. Ya, sehingga maka kemudian menjadi penting nih untuk organisasi untuk ke awalnya dulu bahwa pengelolaan SDM-nya tuh benar dulu. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, nanti saya akan sharing ya terkait dengan materi dan panduannya gitu ya. Juga terkait dengan penugasannya nanti di apa namanya di Google Class ya. Akan saya sampaikan, kemudian announcement-nya juga eh, di WA Group harapannya ya. Cuman saya mau tahu teman-teman kalau untuk tugas kelompok, teman-teman tuh milih kelompoknya sendiri atau atau eh, saya yang milih, teman-teman. Oke, oke, oke.
Oke, kita presensi dulu ya teman-teman ya. Coba udah masuk ke ini, saya belum di sistem. Ini kontemporer udah masuk. Oke. Ini Pak Sobirin nggak pakai presensinya, nggak pakai ini ya teman-teman, nggak pakai gateway. Manual Bu presensinya. Oh, oke. Bentar. Eh, Oke, monggo silakan teman-teman. Oke, Mas Alfian ada kendala ya Mas Kavian, oh, Mbak Cynthia? Mas Adi, Iya Bu, sebentar Bu, belum bisa. oke. Atau saya manualkan aja nggak apa-apa Mbak, teman-teman. Oh iya, terima Bentar kasih. saya, ya sama-sama. Bentar, saya. Mas Maulana izin ya. Oke, Mbak Axel ada, Mas Alfian ada ya. Oke, Mbak Cynthia ada, Mbak Eva ada, Farhan ada, Ridwan ada, Mas Hairul ada, Mas Adi, Adi Sucahyo nggak ada ya? Izin nih Bu, Oke, mengundurkan diri Bu. izin apa? Mengundurkan diri Bu. Oh, oke. Adi Pratama ada, kemudian
Mbak Tia ada, Mas Andi ada. Oke, kemudian Mbak Anissa ada ya. Mbak Anissa ada, kemudian Muhammad Rafli nggak ada ya? Ada yang tahu kabarnya? Nggak ada. Oke, nggak ada. Mbak Arina ada, Mbak Najib ada, Mbak Fitri. Oh, ada Mbak Fitri ya. Oke, tolong dicek teman-teman di gateway-nya dulu sudah masuk atau belum? Sudah? Oke, kemudian teman-teman semuanya, coba kita pilih ketua kelas siapa ya di sini ya, ketua kelas ya, yang mau volunteer jadi ketua kelas? Sudah ada Bu Fitri, Bu. Oh, Mbak Fitri, oke. Saya, Bu. Nggih. Oke, Mbak Fitri ketua kelas, oke. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya kira kita cukupkan dulu untuk hari ini ya teman-teman. Kita bertemu lagi pekan depan dan mungkin di hari Senin saya akan memberikan update terkait dengan materi ya untuk teman-teman semuanya juga dengan penugasannya ya. Insya Allah mungkin Senin Senin siang lah ya, Senin pagi saya nguji S3 dulu ya. Saya kira itu teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi atas atensi dan partisipasinya. Saya berharap teman-teman aktif ya, karena itu juga menjadi penilaian saya, keaktifan teman-teman gitu ya. Pertama, pokoknya jangan takut salah, jangan takut. Ya pokoknya itu jangan jadikan itu apa ya, malah jadi membatasi teman-teman untuk kemudian teman-teman produktif ya, seperti itu ya. eh Selamat berakhir pekan ya teman-teman. Selamat tahun baru juga. Kita masih ketemu ya pekan depan ya? Atau libur? Hari Sabtu masuk nggak pekan depan? Tanggal 27 sepertinya libur itu, Bu. Hah? Tanggal 12 libur? Ya, nanti saya cek dulu ya ke program ya seperti apa. Oke, mari kita tutup bersama dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Saya tutup ya. Nggih.